pagi anak-anak, kembali lagi di pelajaran geografi bersama Ibu. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya, sebelum Ibu lanjut ke materi yang akan Ibu jelaskan pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu ingin bertanya kepada kalian semua mengenai perbedaan antara cuaca dan iklim. Ada yang tahu apa itu cuaca dan iklim? Nah, kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu dan meliputi wilayah yang sempit dan sifatnya bisa berubah-ubah. Sedangkan iklim adalah keadaan cuaca rata-rata dalam 1 tahun dan penyelidikannya ini dilakukan dalam waktu yang sangat lama dan meliputi wilayah yang sangat luas. Contohnya, negara Indonesia memiliki iklim tropis. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai materi iklim, mari kita bahas bersama-sama mengenai klasifikasi iklim. Klasifikasi iklim dapat dibagi menjadi yaitu yang pertama, klasifikasi iklim matahari, yang kedua, klasifikasi iklim Pisces, ketiga, klasifikasi iklim Junghun, keempat, klasifikasi iklim Köppen, dan yang terakhir yaitu klasifikasi iklim Oldeman. Pertama yang kita akan bahas ini adalah klasifikasi iklim matahari. Klasifikasi iklim matahari ini adalah iklim berdasarkan letak lintang atau berdasarkan banyak sedikitnya sinar yang masuk ke permukaan bumi. Klasifikasi iklim ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama iklim tropis yang digambarkan pada gambar berwarna hijau. Ini berada pada garis lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Yang kedua yaitu subtropis yang digambarkan pada warna kuning, yaitu berada pada garis lintang 23,5 derajat sampai 40 derajat baik lintang utara maupun lintang selatan. Yang ketiga yaitu iklim sedang. Ini digambarkan pada warna biru muda, yaitu berada pada garis lintang 40 derajat sampai 66,5 derajat baik lintang utara maupun lintang selatan. Dan yang terakhir yaitu adalah nomor 4 iklim kutub. Ini digambarkan pada gambar berwarna biru tua, yaitu berada pada garis lintang 66,5 derajat sampai 90 derajat baik lintang utara maupun lintang selatan. Baik, kita lanjut ke klasifikasi yang kedua yaitu klasifikasi iklim Pisces. Klasifikasi iklim Pisces ini dapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama iklim maritim, yang kedua iklim kontinental, ketiga iklim gurun, keempat iklim ugahari, dan yang kelima iklim kutub. Yang pertama kita akan bahas mengenai ciri-ciri iklim maritim. Iklim maritim ini terletak daerahnya dekat pantai atau kepulauan, suhu tahunan rata-rata rendah, amplitude suhu harian kecil, dan banyak hujan dan awan yang disertai juga dengan badai. Contoh dari negara-negara yang memiliki iklim maritim ini adalah bisa dilihat pada gambar peta di sebelah ini, yaitu negara-negara di sekitar Asia Tenggara, Asia Timur, Taiwan, dan negara-negara yang dekat dengan pantai ataupun kepulauan. Baik, yang kedua, kita akan membahas mengenai iklim kontinental. Iklim kontinental ini memiliki ciri-ciri yaitu amplitude suhunya sangat besar, curah hujan sedikit, letaknya berada di tengah-tengah benua, dan negara-negara yang memiliki iklim kontinental ini adalah seperti negara Asia Tengah, Afghanistan, Pakistan, dan negara-negara USA bagian barat lainnya. Yang ketiga yaitu adalah iklim gurun. Ciri-ciri dari iklim gurun itu adalah memiliki curah hujan yang sangat kurang, penguapan tinggi, letaknya berada di tengah daratan subtropik, amplitude suhu sangat besar. Perlu diketahui, wilayah di permukaan bumi yang berupa daratan pada wilayah subtropis akan dijumpai gurun. Contoh gurun yang ada di dunia yaitu adalah gurun Great Basin yang ada di USA, gurun Atacama di Chili, gurun Sahara dan Libya di Afrika Utara, gurun Arab dan Persia di Asia Barat, dan gurun Victoria di Australia. Contoh dari gurun bisa dilihat pada gambar di samping.
Yang keempat yaitu adalah iklim Ugahari atau pegunungan tinggi. Ciri-ciri dari iklim Ugahari ini adalah letaknya berada pada daratan tinggi dan pegunungan tinggi. Amplitude suhu sangat besar. Pada siang hari sangat panas dan malam hari sangat dingin. Contoh daerah pegunungan yang memiliki iklim Ugahari di sini adalah Pegunungan Himalaya, Pegunungan Jayawijaya, dan Pegunungan Alpen. Yang terakhir itulah iklim kutub atau iklim dingin. Ciri-ciri dari iklim kutub ini adalah letaknya yang berada di sekitar kutub. Suhunya sangat dingin dan bersalju. Contohnya yaitu kutub utara dan kutub selatan. Baik, yang ketiga itu adalah klasifikasi iklim menurut Junghun. Junghun membagi iklim menjadi 4, yaitu iklim panas, iklim sedang, iklim sejuk, dan iklim dingin. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar berikut. Iklim panas. Iklim panas berada di ketinggian 0 sampai 600 meter. Jenis tanaman budidaya adalah padi, tebu, karet, dan kelapa. Yang kedua, iklim sedang. Iklim sedang berada di ketinggian 600 meter sampai 1.500 meter. Jenis tanaman budidayanya yaitu tembakau, kopi, coklat, dan padi. Yang ketiga yaitu iklim sejuk. Iklim sejuk berada di ketinggian 1.500 meter sampai 2.500 meter. Jenis tanaman budidayanya yaitu hutan tanaman industri, sayur, kopi, teh, dan kina. Dan yang terakhir itulah iklim dingin. Iklim dingin ini berada di ketinggian lebih dari 2.500 meter. Pada ketinggian ini tidak ada tanaman budidaya. Yang keempat, klasifikasi iklim menurut Köppen. Klasifikasi iklim menurut Köppen ini membagi klasifikasi iklim menjadi 5. Yaitu yang pertama iklim A. Iklim A terdiri atas iklim AF atau iklim tropis basah, iklim AM, iklim tropis sedang, dan iklim AW, iklim tropis kering. Yang kedua yaitu iklim B, yaitu terdiri dari iklim BS atau iklim stepa, dan BW yaitu iklim kering. Yang ketiga yaitu iklim C, terdiri atas iklim CF, yaitu iklim sedang maritim tanpa iklim kering, iklim CW yaitu iklim sedang maritim dengan musim dingin yang kering, iklim CS dengan iklim sedang maritim dengan musim panas yang kering. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu iklim D yang terdiri atas iklim DF yaitu iklim sedang kontinental yang selalu basah, dan iklim DW yaitu iklim sedang kontinental dengan musim dingin yang kering. Dan yang terakhir yaitu iklim E. Iklim E terdiri dari iklim ET yaitu iklim tundra, dan iklim EF yaitu iklim daerah es abadi. Yang nomor 5, klasifikasi iklim menurut Oldeman. Oldeman membagi tipe iklim menjadi 5, yaitu tipe iklim A, bulan-bulan basah secara berturut-turut lebih dari 9 bulan. Tipe iklim B, bulan-bulan basah secara berturut-turut antara 7 sampai 9 bulan. Tipe iklim C, bulan-bulan basah secara berturut-turut antara 5 sampai 6 bulan. Tipe iklim D, bulan-bulan basah secara berturut-turut antara 3 sampai 4 bulan. Dan tipe iklim E, bulan basah secara berturut-turut dari 3 bulan. Sekian penjelasan materi mengenai klasifikasi iklim. Sekarang, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian. Silahkan kerjakan tugas-tugas berikut ini. Ibu ingin tahu seberapa jauh kalian sudah memahami materi mengenai klasifikasi iklim. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.